Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mereview atau membahas beberapa saham yang teman-teman kita request di channel Telegram kita. Jadi bagi teman-teman yang ingin sahamnya kita bantu analisa, teman-teman boleh komen di bawah atau bahkan teman-teman juga dapat bergabung di channel Telegram kita. Di situ kita nanti akan belajar bersama bagaimana caranya eh, menganalisa market secara teknikal atau teman-teman apabila ingin saya bantu analisakan sahamnya, bahkan saya buat ulasannya di video seperti ini, teman-teman boleh gabung, nanti di situ teman-teman dapat sampaikan saham-saham apa yang ingin teman-teman saya bantu analisakan teman-teman. Oke, kita akan langsung saja ke charting tools kita. Kita pertama-tama akan membahas indeks kita pada hari ini. Kita akan buka dulu komposit kita. Seperti yang teman-teman ketahui pada perdagangan hari ini, indeks kita ditutup melemah di minus 0,49%. Dia close di harga 6.662. Yang dimana seperti yang teman-teman ketahui, yang ketika dia memasuki area supply zone-nya, dia tidak kuat breakout dari area itu dan dia reject kembali ke bawah. Dan teman-teman dapat lihat di charting ini, kemungkinan besar dia bisa seperti sideways, mega sideways. Nah, di mana dia langsung tektok-tektok dari neckline-nya ini dan di supply zone ini atau resistannya ini. Jadi dia tektok-tektok. Ketika dia tidak kemana-mana atau tidak break dari area supply zone-nya ini, besar kemungkinan dia nggak akan kemana-mana teman-teman. Jadi hanya tektok-tektok aja dia antara bottom, atas, gitu-gitu aja deh teman-teman. Jadi kalau nggak bottom, top, gitu-gitu aja. Jadi kita sih berharap dia breakout supaya ketika kita trading itu kita lebih safety teman-teman. Tapi dengan kondisi indeks kita yang seperti ini, lebih baik kita trading itu dengan metode itu buy on weakness teman-teman. Jangan mencoba kita buy on breakout dulu atau kita terlalu agresif trading. Kenapa? Indeks kita lagi tidak kondusif, jadi kita lebih baik menunggu momentum yang tepat untuk kita bisa beli di harga bawah gitu. Oke, kita akan langsung saja membahas beberapa saham. Untuk pertama-tama kita mencoba membahas saham BBHI teman-teman. Yang dimana teman-teman juga dapat ketahui BBHI ini juga bukan video pertama yang saya buat. Sebelumnya saya sudah ulas yang dimana kemungkinan besar dia akan membuat double top teman-teman. Dan ini merupakan area neckline-nya yang saya sudah tandakan. Di video sebelumnya, apabila teman-teman tonton, saya sudah juga sampaikan teman-teman dapat melakukan spekulasi buy di area neckline-nya ini teman-teman, di area harga 6.300 sampai 6.600. Jadi apabila teman-teman melihat video saya yang sebelumnya dan teman-teman coba ikut masuk di saham ini, teman-teman pasti sudah profit kurang lebih sekitar, sebentar kita lihat ya, hampir 50% teman-teman. Teman-teman pasti sudah hampir profit 50%. Jadi bagi teman-teman yang punya barangnya di bawah, teman-teman bisa tahan dan jaga-jaga dengan trailing stop teman-teman. Dan ketika dia nanti telah melakukan right issue, saya sarankan teman-teman tebus right-nya. Yang dimana harga right-nya pun sangat menarik. Dan teman-teman juga dapat lihat di berita-berita, bahkan Bukalapak sendiri ikut right-nya teman-teman. Mereka beli untuk saham BBH ini. Jadi teman-teman dapat perhatikan ketika suatu emiten melakukan namanya right issue dan harganya terus bergerak, tandanya sahamnya laku teman-teman. Yang dimana berarti potensi saham ini bagus, dalam arti kata cerah ke depannya gitu. Jadi bagi teman-teman nanti yang sudah punya harga induknya di bawah, misalnya di harga 5.000 atau 7.000 dan teman-teman berharap dapat right-nya, ini saran saya. Ini saran saya bagi teman-teman, ketika right-nya sudah ada, teman-teman tebus, teman-teman pindahkan ke satu sekuritas teman-teman dan jadikan itu untuk investasi jangka panjang teman-teman. Jangan pernah teman-teman jual. Itu saran saya. Kenapa? Teman-teman bayangkan, ketika dia melakukan right issue, dia mengeluarkan harga modal yang dimana harganya sama dengan harga pemiliknya teman-teman, yaitu Khairul Tanjung gitu. Jadi misalnya kemarin kurang lebih harga right-nya 450-an kurang lebih kalau nggak salah. Nanti teman-teman dapat cek sendiri. Dan Khairul Tanjung sendiri akan mendapatkan harga yang sama dengan harga yang teman-teman tebus. Gitu. Jadi nanti ketika teman-teman punya right-nya,
teman-teman mempunyai harga yang sama dengan ownernya, teman-teman. Jadi saran saya apabila teman-teman nanti mendapatkan right-nya, apalagi dengan jumlah porsi yang lumayan banyak, saran saya itu teman-teman jadikan investasi jangka panjang, gitu. Lebih baik right-nya teman-teman jangan tradingkan. Lebih baik teman-teman simpan, dan untuk induknya sendiri teman-teman bisa lakukan trading, gitu. Mau teman-teman jual atau hold juga teman-teman juga boleh. Tapi saran saya right-nya itu teman-teman lakukan secara terpisah. Teman-teman tebus terus pindahkan ke sekuritas teman-teman satu lagi apabila sudah punya, gitu. Karena apa? Itu harga induk. Sayang kalau seandainya teman-teman gabungkan ke harga yang induknya ini, teman-teman. Jadi harga right-nya itu lumayan, harganya sama dengan harga ownernya, gitu, teman-teman. Oke, untuk BBHI mungkin sekilas right-nya seperti itu, tapi secara teknikalnya teman-teman, apabila teman-teman belum punya barangnya ingin mencoba masuk untuk teman-teman tradingkan, saran saya wait and see dulu, sangat berisiko. Tapi yang namanya mekanisme pasar kita tidak bisa duga apakah dia masih tetap mencoba build ke atas atau tidak, teman-teman. Kenapa? Ya, seperti yang kita lihat di charting ini, teman-teman lihat di sini yang dimana buyer menguasai pasar. Yang dimana buyer itu sudah tidak peduli lagi dengan harga BBH ini, teman-teman. Jadi mau harganya 8.000, 9.000, 9.500, buyer itu tidak peduli. Dia tetap melakukan namanya buy. Sehingga harganya itu terus bergejolak ke atas, gitu. Sama ibarat gini, teman-teman. Sepeda Brompton, ya kan? Ketika pada masa-masa lagi rame-ramenya orang menggunakan sepeda Brompton itu, teman-teman, harganya melonjak sampai 2 sampai 3 kali lipat. Yang dimana ketika harganya melonjak 2 sampai 3 kali lipat, orang pun tetap beli barang itu, gitu. Dan itu terjadi di saham BBH ini, teman-teman. Yang dimana sekarang banyak orang-orang gila yang tidak peduli harganya lagi. Dan mereka sangat tertarik dengan saham BBH ini, gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba masuk di saham BBH ini, kalau secara history reward-nya sangat tidak baik, teman-teman. Tetapi apabila teman-teman ingin membeli right-nya dan belum punya, sangat berisiko dengan harga yang sekarang. Lebih baik tunggu dia retest. Tapi apabila teman-teman sudah punya barangnya, teman-teman bisa hold, gitu. Besar kemungkinan ketika terjadinya right issue, selesai cum date-nya, di ex date-nya, dia tetap bisa kuat naik, teman-teman. Tetap bisa kuat naik. Tetapi apabila kita judulnya trading, kita tetap harus memikirkan risikonya dulu, gitu. Jadi dengan kondisi yang sekarang, apabila teman-teman statusnya ingin bertrading di saham ini, jangan lakukan dulu. Kenapa? Harganya sudah kuat naik, teman-teman. Sangat berisiko untuk koreksi. Jadi wait and see aja dulu, gitu. Jadi bagi teman-teman yang membeli saham ini dengan alasan right issue dan memang sudah punya barangnya, ini momentum yang baik untuk teman-teman tebus sahamnya. Atau teman-teman hold juga untuk harga induknya, teman-teman. Gitu. Jadi untuk BBHI sendiri, teman-teman tetap harus perhatikan structure marketnya seperti apa. Memang secara major trend dia bullish, teman-teman. Sangat bullish, dan kongres bagi teman-teman yang sudah punya saham BBH ini, gitu. Baik, selanjutnya kita akan membahas saham good. Jadi untuk saham good sendiri, tadi ada teman kita di channel Telegram bertanya untuk best price yang tepat untuk kita masuk di saham ini di mana, gitu. Memang kalau secara structure market juga dia sangat bagus, teman-teman. Structure marketnya dia juga bullish. Dan di mana sih momentum yang tepat untuk kita masuk di saham ini? Kita tinggal tandakan aja, teman-teman, di mana area base-nya. Nah, ini adalah area base-nya, teman-teman. Ini adalah area base entry apabila dia koreksi, gitu. Jadi dengan kondisi indeks market kita yang sekarang, lebih baik kita fishing bottom aja, teman-teman. Jangan coba-coba buy on breakout dulu, gitu. Terlepas asing masuk ke ke indeks kita, ke market kita, tetapi kita harus melihat structure-nya juga, price movement-nya seperti apa, gitu. Karena apa? Ketika kita trading itu, kita bukan melihat masalah harga, tetapi yang kita lihat adalah price movement-nya, teman-teman. Pergerakannya seperti apa, gitu. Nah, untuk good sendiri, kita tunggu dia retest dulu, teman-teman. Ketika dia retest memasuki area demand zone-nya ini 480 sampai 470, teman-teman bisa buy saham ini. Ini adalah area yang baik untuk teman-teman mencoba masuk di saham good ini, gitu. Jadi stop loss-nya cukup di bawah harga 470, teman-teman. Jadi ketika dia close breakout di bawah 470,
teman-teman bisa lakukan pembatasan risiko. Yang penting ketika teman-teman ingin coba trading, lakukan dengan dana yang terukur. Supaya ketika harga tidak sesuai analisa kita atau pergerakan market tidak sesuai analisa kita, kita untuk melakukan pembatasan risikonya itu tidak terlalu berat, teman-teman. Jadi coba biasakan ketika kita trading itu, hal yang harus kita lakukan adalah konsistensi dan kedisiplinan. Kenapa? Kalau dua hal ini kita tidak hidupkan dalam diri kita, teman-teman, sangat berisiko ketika kita mencoba trading di market, teman-teman. Sangat berisiko. Jadi yang paling penting di market itu bukan metode, tapi cara kita trading, gitu. Dan cara kita trading yang harus kita hidupkan adalah kedisiplinan dan konsistensi, teman-teman. Cukup itu aja. Metode itu tidak nomor satu. Yang paling penting itu caranya. Yang dimana kita harus tahu momentum masuk, tahu kapan kita keluar, teman-teman. Yang bahaya itu kita tahu masuk, kita tahu momentum, tapi kita tidak tahu batasan. Tidak tahu batasan kapan cut loss, tidak tahu batasan kapan waktunya kita take profit. Jadi semua kita harus mengerti. Kita harus tahu konsistensinya, kita harus tahu kedisiplinan kita, dan kita harus tahu kapan ada batasnya kita cut loss dan juga take profit, teman-teman. Oke, itu saran saya saja. Tetapi kembali di teman-teman, style tradingnya seperti apa gitu. Karena ada juga orang yang saya kenal, dia anti cut loss, teman-teman. Ada orang seperti itu, tapi dia trading di saham-saham yang tidak baik. Tentu kita trading di saham yang mempunyai fundamental setidaknya yang bagus, teman-teman. Itulah dia mempunyai metode itu anti cut loss, dan dia tidak sembarang trading di saham-saham yang tidak kita kenal gitu, teman-teman. Oke. Ini untuk good, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas saham RIS. Untuk saham RIS. Untuk saham RIS sendiri juga saya sudah juga gambarkan dan analisa secara teknikal, teman-teman. Yang dimana ini adalah channel trendline bearish-nya, dan dia tetap di reject di area channel trendline-nya, teman-teman. Dia tetap di reject di area channel trendline-nya, dia tidak mampu membreakout, dan ada area key level juga yang harus dia lewati untuk dia mencoba reverse dari bearish ke bullish-nya, teman-teman. Jadi kalau untuk saham BRIS sendiri, apabila teman-teman belum punya barangnya, saya sarankan teman-teman wait and see dulu, dan coba fishing bottom-nya itu di harga 17.15 sampai 17.40, teman-teman. Jadi jangan terlalu agresif dulu, teman-teman. Apalagi melihat kondisi news kita sekarang yang dimana corona sedang merebak, dan itu bisa menjadi isu juga untuk indeks kita untuk turun gitu. Jadi teman-teman harus wait and see dulu, perhatikan momentumnya, baru kita bisa coba-coba masuk gitu. Jadi dengan kondisi yang sekarang kita fishing bottom dulu, teman-teman. Apalagi untuk saham BRIS ini jangan terlalu banyak spekulasi. Jadi seperti yang dikatakan para trader terdahulu, apa yang dikatakannya? Trade what you see, not you think. Jadi apa? Trading apa yang kamu lihat, bukan apa yang kamu pikirkan. Jadi apa yang kita lihat, itu yang kita lakukan, teman-teman. Jadi seperti yang kita lihat dengan kondisi sekarang, structure market BRIS itu sedang bearish, dan dia belum mampu membreakout dari area channel trendline-nya. Lebih baik kita jangan coba-coba masuk ke saham ini dulu gitu. Oke, itu aja untuk BRIS. Selanjutnya ada saham IPTV, teman-teman. Nah, untuk saham IPTV sendiri, teman-teman dapat lihat dia sangat mengerikan atau sangat kuat bearish-nya, teman-teman. Nah, teman-teman dapat lihat dia berapa kali ARB ini? 1, 2, 3, 4. Dia sudah 4 kali ARB, teman-teman. Jadi kalau untuk IPTV sendiri kita tidak perlu terlalu banyak analisa dan berspekulasi, cukup kita melihatnya dan kita sudah bisa asumsikan bahwa saham ini bearish. Dan belum ada tanda-tanda untuk kita mempunyai alasan untuk masuk di saham ini, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum punya barang ya, lebih baik hindari dulu saham ini, atau bagi teman-teman yang sudah punya barangnya di harga atas, untuk mencoba average down dulu, lebih baik saran saya tahan dulu. Tahan dulu, jangan coba-coba average down dulu, teman-teman. Kenapa? Belum ada tanda-tanda dia untuk reverse. Jadi bahasanya jangan mencoba menangkap pisau jatuh, teman-teman. Sangat beresiko. Jangan mencoba menangkap pisau jatuh. Jadi dengan kondisi yang sekarang itu, teman-teman jangan coba-coba masuk, apalagi average down dulu gitu. Lihat dulu structure marketnya, lihat dulu kondisinya seperti apa. Jadi teman-teman dapat lihat dia bearish-nya sangat signifikan gitu.
tidak ada perlawanan dari buyer di saham ini, gitu. Jadi untuk ini kita tidak perlu terlalu banyak asumsi atau bahkan analisa. Kita cukup lihat dan mengasumsikan, mengatakan bahwa hindari dulu saham ini. Tunggu strukturnya terbentuk atau ada kemungkinan dia reverse atau membentuk bottomnya, baru kita membuat asumsi baru untuk di saham ini, teman-teman. Gitu. Jadi untuk IPTV itu aja. Selanjutnya kita akan membahas saham Tebik, teman-teman. Jadi untuk Tebik sendiri, teman-teman dapat lihat pada perdagangan semalam, dia sempat rebound dari area demand zone-nya. Tetapi sekarang teman-teman dapat lihat, dia 2 hari ini turun. Bahkan turun dari candle impulsifnya, teman-teman. Sekarang dia close di harga 29.30 dan hampir kena stop loss kita. Kalau seandainya dia tadi perdagangan hari ini close breakout di harga 2880, mungkin kita lebih baik keluar dulu gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di sini, teman-teman dapat lihat di sini ada divergence sebenarnya. Di sini ada hidden divergence. Nah, ini dimana di sini dia membuat ke bawah, di sini dia membuat ke atas, teman-teman. Jadi sebenarnya di sini ada divergence, tapi dia sedang memasuki area demand zone-nya. Kalau apabila teman-teman sudah punya barang di harga atas, mungkin teman-teman sudah floating loss kurang lebih hampir 5%. Gitu. Yang penting kita tetap melakukan kedisiplinan kita. Apabila dia close di bawah 2880, jangan sungkan untuk cut loss dulu, teman-teman. Kita mencoba mencari opportunity di saham lain gitu. Kita mencoba mencari opportunity di saham lain, teman-teman. Oke, mungkin untuk Tebik itu aja, kita tidak terlalu banyak asumsi. Yang penting kita sudah membuat plan-nya dan biarkan itu berjalan. Apakah plan kita akan menyentuh stop loss atau TP kita? Jadi seperti yang saya katakan, coba membuat kedisiplinan di dalam diri kita, teman-teman. Jadi misalnya ketika teman-teman sudah masuk di satu saham, jangan coba otak-atik dulu, teman-teman. Coba biarkan dia antara kena stop loss atau TP kita. Itu untuk melatih konsistensi diri kita, teman-teman. Jadi ibarat gini, teman-teman dalam 1 bulan trading 10 kali nih, misalnya ya kan. Nah, trading 10 kali, 5 kali kena stop loss, 5 kali kena take profit. Oke? Nah, pada akhirnya, teman-teman itu mempunyai win rate itu 50%. Benar? 50%. Tapi teman-teman mempunyai risk to reward-nya itu minimal 1:1,5. Atau kita katakan 1:2, teman-teman. Nah, yang dimana mempunyai risk to reward yang sehat, walaupun win rate teman-teman 50%, teman-teman tetap mendapatkan make money di market gitu. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan di situ adalah bahwa konsistensi itu penting. Konsistensi dan kedisiplinan itulah yang paling penting di market, teman-teman. Bukan besarnya profit yang teman-teman dapatkan. Kenapa? Semakin besar profit yang teman dapatkan, berarti semakin besar resiko yang akan teman-teman terima gitu. Tidak mungkin win rate teman-teman itu 100%. Ya kan? Nggak mungkin nanti teman-teman dapat profit besar. Tentu akan ada saatnya teman-teman akan terkena stop loss yang besar juga. Nah, tandanya apa? Yang paling penting itu teman-teman bukan teman-teman mendapatkan profit besar. Tidak. Yang paling penting adalah bagaimana teman-teman mendapatkan profit yang konsisten. Itu jauh lebih penting daripada teman-teman mendapatkan profit yang besar, teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah memasuki satu saham, biarkan saham itu apakah dia mengenai stop loss kita atau profit kita, teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah entry, udah stop. Satu analisa, udah stop gitu. Jadi biarkan antara dia kena stop loss atau take profit gitu. Kalau seandainya dia mengenai stop loss kita mencoba mencari opportunity di saham lain, teman-teman. Makanya yang paling penting itu kita menjaga kedisiplinan diri kita. Yang dimana nanti ketika teman-teman sudah belajar membuat jurnal dalam 1 bulan trading, nanti teman-teman dapat menghitung bahwasanya overall-nya teman-teman tetap make money di market gitu. Jadi nanti kita akan berjalannya waktu, mudah-mudahan kita akan terus belajar, teman-teman. Oke? Jadi untuk Tebik itu aja. Selanjutnya kita akan mencoba membahas saham WiFi. Nah, untuk saham WiFi sendiri, teman-teman juga dapat melihat secara structure market juga dia bearish, teman-teman. Secara major trendnya itu dia bearish, kita dapat melihat ini, teman-teman. Dan sekarang kita bertanya, di mana sih area entry-nya yang bagus untuk WiFi?
Kalau saya lihat sendiri belum ada area yang baik untuk entry di saham ini, teman-teman. Kenapa? Secara major trendnya itu dia bearish, secara structure marketnya dia sangat jelas, teman-teman. Belum ada tanda-tanda kita alasan untuk masuk di saham ini. Jadi jangan terlalu banyak spekulasi atau berasumsi di saham yang seperti ini, teman-teman. Gitu. Jangan terlalu banyak asumsi atau spekulasi. Cukup kita melihat secara sederhana, kita buat channel trendline atau bagaimana. Sebenarnya fungsi channel trendline ini kita supaya melihat strukturnya seperti apa. Jadi seperti ini kan. Nah, teman-teman dapat lihat struktur marketnya sangat jelas. Dia masih bearish, belum ada tanda-tanda reverse atau rebound gitu. Jadi kalau untuk saham ini lebih baik hindari dulu, jangan terlalu banyak asumsi, apalagi berspekulasi, teman-teman. Jadi itu untuk WiFi. Selanjutnya ada saham Sido. Ya, saham Sido. Agak lelet dia. Nah, untuk saham Sido sendiri, teman-teman, kalau teman-teman dapat lihat secara structure market major trendnya, dia up, teman-teman. Kita dapat lihat jelas secara major trendnya, dia up, dia bullish. Di sini dia koreksi, teman-teman. Di sini dia koreksi dan membuat breakout. Nah, dia breakout dengan candle yang sangat impulsif pada perdagangan semalam. Nah, kalau ditanya di mana sih base entry-nya untuk Sido sendiri kan gitu, teman-teman. Jadi cukup kita cari ininya, Fibo, kita tarik swing-nya. Nah, coba kita lihat multi time frame. Nah, ini adalah area baik, teman-teman. Kita cukup lihat di Fibo 618 ya. Jadi area 885 ini sampai 900 adalah area terbaik untuk kita entry, teman-teman. 890, sorry. Ini adalah area yang baik untuk kita entry, gitu. Jadi kalau seandainya dia koreksi di area ini kita menggunakan metode fishing bottom, teman-teman, gitu. Kenapa saya gunakan di sini saham fishing bottom, metode fishing bottom? Karena saya melihat kembali berkaca di cuaca kita atau indeks IHSG kita. Dengan kondisi indeks kita yang seperti itu, kita jangan terlalu agresif dulu. Jadi lebih baik kita fishing bottom dulu, melihat structure marketnya, supaya Pak untuk meminimalisir kita resiko, teman-teman. Itu jauh lebih baik. Jadi lebih baik kita pikirkan resikonya dulu daripada kita pikirkan profitnya dulu, teman-teman. Jadi dengan kondisi indeks kita yang seperti sekarang, yang kita belum tahu mau kemana, yang di mana dia belum mampu membreakout area supply zone-nya, lebih baik kita menggunakan metode buy on weakness dulu. Sama seperti kita lihat komposit kita, lebih baik tunggu dulu dia antara membreakout area ini, atau kita tunggu dia di bottomnya, teman-teman. Jadi ketika dia berada di bottomnya, itu lebih aman kita untuk mencari saham-saham untuk buy on weakness-nya, gitu. Tetapi apabila perdagangan besok dia membreakout, itu jauh lebih baik. Kenapa? Berarti kita bisa memfollow the trend saham-saham yang mau kita beli, gitu, teman-teman. Jadi mungkin di video ini itu saja yang akan saya bahas. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan apabila teman-teman ingin mencoba saya bantu nanti analisa, teman-teman dapat komen di bawah atau juga join di channel Telegram kita, teman-teman. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya, teman-teman. Salam entrepreneur.